Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah kemuhammadiyahan dengan anggota kelompok Halimatus Sakdiah dan Dea Siti Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran kemuhammadiyahan di bidang kesehatan. Materi pertama akan disampaikan oleh Halimatus Sakdiah. Di sini saya akan menjelaskan peran kemuhammadiyahan di bidang kesehatan. Majelis yang berperan mengurusi kesehatan dan kesejahteraan umat adalah MPKU, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Lembaga-lembaga pelayanan kesehatan milik Muhammadiyah itu benar-benar dirasakan masyarakat, manfaat oleh masyarakat. Yang pertama, mengembangkan pendidikan tenaga kesehatan baik jumlah maupun mutu sesuai kebutuhan dalam sistem perencanaan yang menyeluruh. Yang kedua, mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat JPKM dan pembinaan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan pengolahan di seluruh jaringan institusi pelayanan kesehatan yang berada dalam lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Yang keempat, melakukan kajian-kajian tentang masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan aktualisasi hukum Islam yang menyelenggarakannya melibatkan majelis tarjih. Yang kelima, meningkatkan penyuluhan HIV/AIDS, bahaya merokok, pemberantasan kecanduan miras dan narkoba, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan sebagainya yang pelaksanaannya dapat bekerja sama secara terpadu dengan Majelis Taklik dan Aisyah. Adapun program-program Majelis Pembinaan Kesehatan Umum antara lain pertama, pemerintahan amal usaha kesehatan di daerah-daerah, sosialisasi, visi dan misi program kesehatan Muhammadiyah. Ketiga, penyusunan dan pengolahan database amal usaha kesehatan Muhammadiyah. Keempat, sosialisasi pedoman penyelenggaraan amal usaha kesehatan seperti seminar dan workshop. Kelima, asesmen, workshop dan pelatihan peningkatan kualifikasi RS Muhammadiyah. Keenam, peningkatan pengolahan dan pelayanan kesehatan sebagai fungsi dakwah dan sosial di Aunkes seperti workshop pagi RS, BP, RB, dan MPKUI daerah. 7. Pembentukan dan pengembangan jaringan program pengembangan kesehatan masyarakat. Kedelapan, pembentukan jaringan rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan berskala regional dan nasional. Kesembilan, pembentukan koperasi induk Aunkes nasional. 10. Dan terakhir, penyelenggaraan teaching hospital utama di setiap lembaga pendidikan kesehatan Muhammadiyah. RS Muhammadiyah dianggap sebagai amal usaha Muhammadiyah, lebih dominan sebagai usaha daripada sebagai amal. Di sini ada signifikansi dakwah Muhammadiyah terhadap penderita penyakit. Yang pertama, dakwah Muhammadiyah yang berdiri pada 8 Zulhijjah 1330 bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 adalah sebuah persyarikatan atau organisasi gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah yang diusung Muhammadiyah adalah yang bersikap tahdid dan Islam, pembaruan pemikiran dan pemurnian ajaran Islam. Karena itu Muhammadiyah disebut sebagai organisasi modelis Islam. Yang kedua, Muhammadiyah bergerak melakukan dakwah pembaruan dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain, sekaligus pemurnian dalam bidang akidah dengan membahas tahayul, bid'ah, dan khurafat yang menjadi penyakit akidah bagi sebagian besar umat Islam Indonesia. Di sini ada hasil kontribusi Muhammadiyah dalam bidang kesehatan. Rumah sakit Muhammadiyah pada awalnya tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa rumah sakit Muhammadiyah belum berkontribusi secara nyata dan turun secara aktif. Hasil dari pemikiran tersebut pastinya menjadi bahan evaluasi untuk rumah sakit Muhammadiyah untuk memperbaiki pelayanan dan lain sebagainya. Dan dukungan dari masyarakat pun masih tetap ada untuk rumah sakit Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hal yang harus diperhatikan juga dalam mempertimbangkan tanggapan masyarakat lainnya.
Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang sangat rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dalam mulai pelayanan personal atau personal service sampai jasa sebagai produk. Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Haxever et al. Pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa jasa atau pelayanan atau servis didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Yang kedua ada pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu pemikiran dan perasaan atau thoughts and feeling berupa pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan penilaian-penilaian seseorang terhadap objek. Dalam hal ini objeknya yaitu kesehatan. Yang kedua, orang penting sebagai referensi atau personal reference. Seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap penting baginya atau berpengaruh besar terhadap dorongan penggunaan pelayanan kesehatan. Dapat dikatakan sebagai motivasi. Yang ketiga, sumber daya atau resources yang mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sumber-sumber daya juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kebudayaan atau kultur yang berupa norma-norma yang ada di masyarakat dalam kaitannya dengan konsep sehat sakit. Azwar menjelaskan suatu pelayanan kesehatan harus memiliki berbagai persyaratan pokok, yaitu persyaratan pokok yang memberi pengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap penggunaan jasa pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, puskesmas, yakni yang pertama yaitu ketersediaan dan kesinambungan pelayanan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat atau acceptable, serta berkesinambungan atau sustainable. Artinya, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat adalah ada pada tiap saat dibutuhkan. Yang kedua, kewajaran dan penerimaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang baik adalah bersifat wajar atau appropriate dan dapat diterima atau acceptable oleh masyarakat. Artinya, pelayanan kesehatan tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi, tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan keyakinan, juga kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar, bukanlah suatu keberadaan pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga yaitu mudah dicapai oleh masyarakat. Pengertian dicapai yang dimaksud di sini terutama dari letak sudut lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Jangkauan fasilitas pembantu untuk menentukan permintaan yang efektif. Yang keempat, terjangkau. Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat, di mana diupayakan biaya pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian orang saja. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mutu. Mutu atau kualitas yaitu menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan menunjukkan kesembuhan penyakit serta keamanan tindakan yang dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kualitas. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Kotler, pada tahun 2003, kualitas adalah keseluruhan diri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dalam bidang kesehatan yang diberikan merupakan pelayanan berupa jasa, yaitu sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya, kepuasan klien. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang atau masyarakat setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya.
Selanjutnya, cara mengukur kepuasan. Kepuasan pasien merupakan hal yang sangat subjektif, sulit untuk diukur, dapat berubah-ubah, serta banyak sekali faktor yang berpengaruh. Sebanyak dimensi di dalam kehidupan manusia. Subjektivitas tersebut bisa berkurang dan bahkan bisa menjadi objektif bila cukup banyak orang yang sama pendapatnya terhadap sesuatu hal. Oleh karena itu, untuk mengkaji kepuasan pasien, dipergunakan suatu instrumen penelitian yang cukup valid, disertai dengan metode penelitian yang baik. Di sini ada 5 dimensi mutu layanan sebagai penentu kualitas jasa. Yang pertama, bukti langsung adalah segala sesuatu yang tampak, seperti fasilitas, peralatan, kenyamanan ruangan, dan sikap petugas. Yang kedua, keandalan adalah elemen yang berkaitan dengan kemampuan untuk mewujudkan pelayanan yang dapat diandalkan. Peran utamanya adalah dokter. Yang ketiga, daya tangkap adalah elemen yang berkaitan dengan ketersediaan karyawan dalam membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Petugas dapat memberikan informasi yang jelas, petugas memberikan pelayanan dengan segera dan tepat waktu, petugas memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya, jaminan atau asuransi. Hal ini terutama mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya petugas. Selain itu, bebas dari bahaya saat pelayanan merupakan jaminan juga. Dan yang terakhir yaitu empati, meliputi perhatian pribadi dalam memahami kebutuhan para pasien. Kesimpulannya, kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi semua makhluk hidup. Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam kehidupan, karena penyakit dalam tubuh tidak dapat diprediksi tanpa adanya tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai. Dalam bidang kesehatan ini, Muhammadiyah sangat berperan penting dalam bentuk amal nyata yang dilakukan untuk masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan saling tolong-menolong. Kemuhammadiyahan memiliki lembaga-lembaga yang menangani hal ini. Selain itu juga ada majelis, yaitu Majelis Pembina Kesehatan Umum. Majelis ini memiliki banyak program kesehatan untuk masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum mengakui bahwa kemuhammadiyahan berproses dengan baik untuk menolong dan membantu, karena anggapannya bahwa Muhammadiyah tidak turun secara nyata atau secara langsung dalam membina kesehatan warna Muhammadiyah. Anggapan yang muncul terhadap rumah sakit Muhammadiyah ini lebih bersifat pasif, menerima kedatangan pasien, mengobati pasien sakit, sementara keterlibatan dalam preventif tidak begitu nyata. Pada saat itu, banyak warga Muhammadiyah yang menganggap bahwa belum ada usaha rumah sakit Muhammadiyah yang secara aktif mendata warga Muhammadiyah dengan status kesehatan, secara aktif melakukan usaha-usaha peningkatan kesehatan terhadap warga Muhammadiyah. Namun sering berjalannya waktu, masyarakat pasti dapat melihat amal nyata yang diberikan oleh kemuhammadiyahan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Tentu saja pasti menemukan hal yang tidak diinginkan, yaitu penyakit. Seperti salah satu contoh di atas mengenai penyakit kusta. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan berdoa kepada Allah, karena salah satu pengobatan yang dapat membuat pasien tenang yaitu dengan membacakan Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ma'un. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.